Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung dan sang ratu bernama Nyi Ajeng Larang. Mereka dikaruniai dua orang putri yang bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua ditambah istrinya yang terus sakit-sakitan, akhirnya ia menunjuk salah satu putrinya sebagai pengganti. Adinda, apakah kau bersedia apabila salah satu dari anak kita diutus untuk menggantikan tahta kita? Aku bersedia Kakanda, namun putri manakah yang akan kau pilih? Aku memutuskan Putri Purbasarilah yang akan menggantikan kita berdua. Apakah Kakanda sudah mempertimbangkan dengan baik atas keputusan Kakanda tersebut? Kanda sudah mempertimbangkan hal itu sedari lama. Baiklah jika itu keputusan yang terbaik Kakanda. Keesokan harinya, semua penghuni kerajaan diutuskan untuk berkumpul di hadapan singgasana Prabu Tapa Agung. Dikumpulkannya kalian di sini, aku dan istriku akan menyampaikan berita bahwa sekarang sudah saatnya kami turun tahta. Aku dan Prabu memutuskan Purbasarilah sebagai penggantiku. Aku adalah putri sulung, seharusnya ayahanda memilihku. Ya, Ayahanda, seharusnya Purbararang lah yang menjadi penerusmu. Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Marahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta bantuan pada tunangannya Indrajaya. Kasihku, apa yang harus kita lakukan untuk menyingkirkan Purbasari? Dinda, bagaimana jikalau kita meminta bantuan pada dukun untuk mengutuk Purbasari? Akhirnya mereka pun menemui seorang dukun bernama Nironde untuk meminta ramuan beracun. Ada keperluan apa kalian kemari, Indrajaya dan Purbararang? Ni, bisakah kau membantu kami untuk mengutuk Purbasari? Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku? Aku akan memberikanmu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Ini adalah ramuan yang akan membuat Purbasari menjadi jelek. Lalu Purbararang dan Indrajaya kembali ke kerajaan dan Purbararang mencampurkan ramuan dari Nironde ke dalam minuman Purbasari. Purbasari, minumlah. Aku membuatkannya juga untukmu. Terima kasih, Kak. Keesokan paginya, Purbasari terkejut melihat tubuhnya yang penuh dengan bintik hitam. Apa yang terjadi padaku? Ada apa? Tubuhku terasa panas dan timbul bintik-bintik hitam. Ayo kita laporkan pada ayahanda. Lihatlah ayahanda, masa ayahanda memilih orang terkutuk seperti dia? Orang seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu. Benar, putriku. Pengawal, cepat usir dia dari kerajaan ini. Jangan usir aku, Ayahanda.
Aku juga tak tahu apa yang terjadi padaku. Berhentilah menangis. Pengawal, cepat usir dia. Baik tuanku, akan saya laksanakan. Mari Tuan Putri. Kemudian Purbasari diusir dari kerajaan. Lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan. Bukan saya Tuan Putri. Tidak apa-apa pengawal. Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untukmu Tuan Putri. Setelah itu, pengawal segera membuatkan gubuk untuk Purbasari. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke kerajaan. Ini ada makanan untukmu, Tuan Putri. Terima kasih pengawal. Baik, Tuan Putri. Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Siapa kamu? Tuan Putri, jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri. Baiklah, saya akan berteman denganmu. Akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari. Ia membawakan bunga-bunga yang indah. Di sisi lain, rakyat menemui Ratu Purbararang karena mereka sedang kesulitan dengan niat ingin meminta bantuan. Ratu, apakah kau berkenan untuk membantu kami? Semenjak Nyi Ajung meninggal, kami sangat kesulitan. Untuk makan saja kami susah. Tolonglah kami. Lancang sekali kalian. Pengawal, cepat usir mereka. Bukankah Purbararang sangat kejam? Sifatnya berbanding terbalik dengan Purbasari. Seharusnya Purbasari saja yang menjadi ratu. Ia jauh lebih layak. Apakah kalian tidak tahu Purbasari berubah menjadi buruk rupa? Apa jangan-jangan ia dikutuk oleh kakaknya sendiri? Tuan Putri, ini ada sedikit makanan untukmu. Terima kasih, Nisri. Sama-sama, Tuan Putri. Tadi saat perjalanan kemari, hamba mendengar para rakyat sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Oh ya, apa yang terjadi, Ni? Saat ini, para rakyat sedang mengalami kelaparan, tetapi Purbararang tidak mau membantu mereka. Jadi, para rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu, bawalah kembali makanan ini untuk mereka. Lalu, bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makananku yang kemarin masih ada. Baiklah, Tuan Putri. Lutung yang mendengar hal itu turut tersentuh dengan ketulusan Purbasari. Akhirnya ia bertapa di tempat yang biasa mereka kunjungi bersama dan dengan tidak sengaja Purbasari melihatnya. Lutung, apa yang kamu lakukan? Basuhlah wajahmu dengan air ini. Apa manfaatnya untuk Lutung? Sudah cepat, basuh saja wajahmu. Baiklah. Akhirnya Purbasari membasuhkan air tersebut ke tubuhnya. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali. Wah, apa yang terjadi pada aku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih. Sama-sama, Tuan Putri. Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke kerajaan dengan keadaan kerajaan yang sunyi tanpa sosok ibundanya. Karena setelah kepergian Purbasari, sakit yang diderita Nyi Ajeng semakin hari semakin parah. Oleh karena itu, Nyi Ajeng meninggal dunia. Tuan Putri telah kembali. Bagaimana kamu bisa kembali? Ini semua berkat Lutung Kasarung. Karena Putri Purbasari telah kembali, Prabu Tapa Agung kembali mempertimbangkan keputusannya. Karena Putri Purbasari telah kembali, maka tahta kerajaan dikembalikan kepada Putri Purbasari. Tidak bisa. Untuk terakhir kalinya, mari kita adu ketampanan tunangan kita. Ini adalah tunanganku. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini. Mana tunanganmu? Ini adalah tunanganku. Lutung Kasarung pun melonjak-lonjak seakan-akan menenangkan Purbasari. Pokoknya ini tunanganmu. Iya, memangnya mengapa?
Lalu, Lutung Kasarung bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Ternyata kamu adalah seorang manusia. Ya Tuan Putri, sebenarnya aku adalah seorang pangeran yang dikutuk menjadi lutung. Dan hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukan itu. Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah berbuat jahat padamu, Purbasari. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang. Terima kasih. Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didampingi oleh seorang pemuda tampan yang bernama Sahyang Guru Minda. Satu. Tiga. Apakah kalian tidak tahu? Mending Pan, itunya jangan disorot si Marsianya. Kesini si Marsia, ntar ke situ. Sama-sama nih, Putri. Tadi baiklah Tuan Putri. Kok gitu sih? Oh my god, hujan guys. Berangin sekali. Bagaimana kamu bisa kembali? Karena Putri Purbasari telah kembali, maka kerajaan dikembalikan. Mari kita adu ketampanan tunangan kita. Tiga. Mana tunanganmu? Ini ada tunanganku. Jadi, Belum satu. Tiga. ini adalah tunanganku. Aku adalah pria tertentu. Ternyata Belum.